Limbah rumah tangga itu bahan baku yang sangat melimpah dan tidak akan habis. Selagi di dunia ini masih ada manusia, di situ masih ada limbah rumah tangga. Daerah Banjaran, Kroto, dan Terbonan itu masuk bagian desa Kesongo. Di sana mayoritas juga beternak, Pak, beternak sapi dan domba. Dari situ selama ini dia kebingungan untuk bagaimana limbah ini mau dibawa kemana. Dan alhasil dibuang di kali. Nah, ini adalah tambang emas kok dibuang di kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deki Novendra dari Desa Kesongo, dari organisasi Senandika Cakrawala. Di sini, ini kami berada di Taman Demplot sayur organik dari Desa Riset. Itu Desa Riset, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ini kita akan berbincang-bincang tentang apa itu organik dan bagaimana cara pembuatan pupuk organik. Kami memproses media tanam atau pupuk organik padat menggunakan limbah rumah tangga, dan pokoknya limbah rumah tangga. Yang kedua ada koi atau kotoran hewan. Yang ketiga endapan rawa pening. Kenapa kita menggunakan 3 bahan itu? Karena satu, saya meyakini limbah rumah tangga itu bahan baku yang sangat melimpah dan tidak akan habis. Selagi di dunia ini masih ada manusia, di situ masih ada limbah rumah tangga. Yang kedua, kita menggunakan koi, kotoran hewan. Kotoran hewan, mayoritas masyarakat desa memelihara hewan, dan kami sangat mudah untuk mendapatkan bahan baku itu. Yang ketiga, endapan rawa pening. Karena kita di pesisir rawa pening, kita mempunyai harta karun. Kita mempunyai tambang endapan rawa pening atau gambut yang di situ melimpah ruah dan kita bebas mengambil, tidak dipungut biaya. Itu salah satu kekayaan kami. Bagaimana alasan kami kok mau mengelola ini pupuk padat, karena kami akan kaya dengan bahan bakunya. Seperti itu. Dari 3 itu kami olah menjadi pupuk padat, pupuk organik padat dengan proses fermentasi. Sangat menarik ini. Desa Kesongo ini adalah salah satu desa yang sudah mengelola sampah rumah tangga, Pak. Jadi dari rumah tangga itu kita kasih karung-karung atau keranjang-keranjang yang setiap 2 hari sekali kami ambil. Dari tim pengambilan sampah kami ambil, kita kumpulkan, membawa tosa, karena kita belum mempunyai armada yang rodanya 4, kita masih menggunakan tosa. Dari itu kita bawa ke TPS 3R, ini pusat pengumpulan sampah dari Desa Kesongo. Dari TPS 3R nanti sampah itu kita masukkan ke dalam mesin itu, Pak. Namanya apa ya itu? Yang berjalan sendiri itu. Conveyor. Di situ kita pilah, Pak. Kita pilah. Yang langsung bisa kita jual seperti botol, plastik dan lain-lain, kita ambil besi dan lain-lain. Sisanya masuk ke dalam mesin. Mesin itu sudah otomatis memilah antara organik dan non-organik. Yang organik tercacah menjadi bubur sampah, yang non-organik kena blower akan terbang menuju ke bilik non-organik gitu. Yang organik terus kita ambil, kita bawa ke ruang proses fermentasi. Kebetulan mesin kami itu sudah mesin yang menggiling menjadi bubur, Pak. Jadi setelah masuk di dalam mesin itu bentuknya sudah bubur sampah. Jadi bubur sampah itu adalah mempercepat bagaimana bakteri nanti akan memproses fermentasi, seperti itu. Jadi dari hasil mesin itu kita bawa ke dalam sebuah gudang ini gedung untuk pembuatan pupuk padat. Dari situ kita fermentasi, kita campur menggunakan bakteri, dan kita tambahkan trichoderma atau fungisida hayati karena itu sangat dibutuhkan untuk tanaman juga. Dari situ kita fermentasi selama waktu yang kita butuhkan. Seminimal mungkin proses fermentasi adalah 14 hari untuk sampah, karena sampah itu beragam beraneka macam, jadi butuh waktu yang identik agak lama. Kalau kohe atau endapan rawa pening itu mungkin cukup cepat. Seperti itu. Kita lagi proses riset ini, Pak. Jadi untuk murni organik juga kita ada, untuk murni endapan rawa pening juga kita ada, murni kohe ada, bahkan campuran 3 komponen itu juga ada. 2 komponen ada, dari kohe sama endapan sendiri ada, kohe sama residu sampah ada, residu sampah dengan kohe saja juga ada.
murni natural per item juga ada, campur tiganya juga ada. Tapi yang campur tiga-tiganya kita perbandingan 1:1:1 karena untuk memudahkan pengukuran kan seperti itu. Kalau kowe kebetulan kita di riset ini juga ada riset pakan, Pak, riset pakan domba. Jadi kita punya domba, Pak, yang di situ untuk memenuhi kebutuhan kami walaupun belum maksimal. Tapi warga sekitar sini yang terkhusus di atas jalan, yang daerah Banjaran, Kroto dan Terbonan itu masuk bagian Desa Kesongo. Di sana mayoritas juga beternak, Pak, beternak sapi dan domba. Dari situ selama ini dia kebingungan untuk bagaimana limbah ini mau dibawa kemana, dan alhasil dibuang di kali. Nah, ini adalah tambang emas kok dibuang di kali. Hanya keprihatinan kami, kita minta, Pak. Awalnya kita minta, kita proses. Setelah ini menjadi bahan baku kok ada nilai ekonominya, sekarang kita beli, Pak. Jadi kita tidak minta, kita beli sama warga-warga yang mempunyai kohe. Walaupun belinya nominalnya bahasanya kita jasa untuk madai di karung itu gitu. Kita emang kalau kita produksi promosi kita tidak membuktikan sendiri kan nanti omong kosong ya, Pak ya. Jadi di tempat pengolahan pupuk padat ini saya bekerja sama dengan teknisi di sini di pertanian, ada Mas Yumam yang menangani di pertanian di sekitar TPS 3R. Barangkali ada teman-teman berkunjung berarti langsung melihat ini loh, gitu. Yang bercerita nanti tanamannya bukan saya. Ini salah satunya saja dari demplot kami yang berada di Desa Kesongo. Ada beberapa, kita demplot padi, ada di sebelah situ ada 2.500 meter. Juga hortikultura ada di belakang balai desa, ada daerah Weru, dan masih banyak di warga-warga kami yang menggunakan media tanam kami untuk dilakukan menanam cabai, tomat, terong di pekarangan rumahnya masing-masing untuk ketahanan pangan seperti itu. Jadi untuk pengaplikasiannya khusus warga Desa Kesongo tetap kita dengan senang hati bisa menggunakan pupuk kami. Tapi untuk di luar warga Desa Kesongo kita komersilkan dengan bahasa untuk pengganti jasa pembuatan seperti itu. Sasaran kami untuk tahap tahun ini di 2024 dalam satu dusun satu RT dulu, Pak. Jadi dalam satu RT itu bagaimana kok cuma satu RT, untuk mengoordinirnya mudah. Ya itu pilot projectnya mudah. Dan nanti warga sendiri yang akan berbicara atau menjadi marketing kami. Karena ketika saya share di online di luar sudah booming, desa tidak menggunakan kan, terus nanti gimana kan gitu. Hanya kita berangkat dari desa dulu, baru kita melebarkan atap kami seperti itu. Jadi desa dulu biar memanfaatkan, biar membuktikan. Setelah desa sudah mengakui kualitasnya bagus dan lain-lain, baru dari situ nanti gedok tular seperti itu.